Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Kanafari Pratama. Nah, sebelumnya kan kita udah nih ngebahas yang namanya subnetting, IP, mengulas atau review sedikit gitu. Sekarang kita mau nih nge-review materi yang kemarin saya berikan gitu tentang VLAN. Nah, kemarin kan udah semoga pas ketika ketemu yang namanya subnetting table kalian udah nggak bingung ya karena udah melihat materi di video sebelumnya. Semoga bisalah, oke, untuk pembagian subnet. Nah itu kan table subnetting dengan ya harus ngitung satu ngitung bitnya kan ya 32 bit angka satu, terus dikonversi lagi. Nah terus dihitung lagi subnet host blok subnetnya. Nah sebenarnya ada loh cara untuk mempercepat proses subnetting. Nah biasanya itu kita menggunakan teknik yang namanya VLSM, virtual length, saya lupa singkatannya, tapi VLSM. VLSM itu apa sih? Coba saya cek dulu ya. Singkatannya saya lupa. VLSM, variable length subnet mask. Nah, variable length subnet mask ini itu merupakan sebuah teknik subnetting. Dengan cara apa? Dengan melihat variabel-variabel yang ada. Contohnya, kemarin kan diberi deskripsi seperti ini, ya kan? Diberi desain topologis seperti ini. Nah, variabel-variabel apa sih yang kita ambil? Variabel yang kita ambil adalah jumlah setiap host atau setiap device yang ada dalam sebuah desain topologi gitu. Kita hitung kebutuhannya berapa. Kita tuh harus menghitung kebutuhan awal gitu. Kalau udah disediain desain seperti gambar di sini, kita kan bisa lihat nih. Ya, kita kan bisa lihat yang namanya PC-nya ya kan. Ini setiap VLAN mempunyai max 3 personal komputer di setiap switch-nya yang terhubung, mau switch akses 1, switch akses 2, switch akses 3, itu semuanya punya yang namanya PC VLAN IP 1, di akses 1, di switch akses 2 ada PC VLAN IP 3. Nah, di ini di switch akses 3-nya ada PC VLAN IP 3. Berarti setiap PC antar divisi itu memiliki tiga kebutuhan device ya kan. Nah kita bisa loh subnetting dengan cara cepat gitu. Cara cepatnya gimana? Ada tekniknya seperti ini rumusnya. Rumus VLSM, kita tahu slash 24 ya kan, cuma ngebutuin 254 host, atau nanti yang terdaftar untuk satu buah network itu bisa menampung 254 IP dan satu broadcast untuk berkomunikasi antar IP tersebut. Atau ingin keluar forwarding itu menggunakan broadcast gitu. Slash 25 ada 127 host. Berarti dalam satu network itu bisa menampung sebanyak 127 device. Slash 26 62 device, 192 netmasknya. Slash 27 224 31 host ya kan, plus 1 bit broadcast. Cara ngitungnya gimana? Kalau saya ngitungnya 255 dikurangin nilai oktet terakhir ini. Ini nilai oktet terakhir 254, 252, 248 dikurangin nilai oktet terakhir. Nah, gitu. Tapi biasanya ada orang yang menghitung langsung 256 dikurang nilai oktet terakhir. Tapi saya menggunakan yang 255 ini agar menjadi seperti ini. Begitu, 255 dikurangi 0, ya tetap 255 kan. 254 host plus 1 broadcast. Kalau 256 nilai oktet terakhir berarti dia ngitung plus 1 lagi, plus 1 perpindahan network. Tapi karena
udah ngerti gitu. Kalau saya ya, kalau hitungan saya satu itu pasti sisa buat pindah network, saya udah ngerti begitu. Kalau kalian 256 pakai 256 dikurangi nilai OT tadi ya nggak apa-apa, rumusnya jadi seperti ini. Seperti itu, satu untuk perpindahan network. Seperti itu. Berarti kan kalau 256 kurang nilai oktet terakhir, 256 kurang 0, berarti ini 256. Ya kan? Nah, sama aja kan? Tapi kalau saya pakai nilai yang 255 ini, dikurangi nilai oktet terakhir. Jadi ini saya hilangkan. Jadi 255. Begitu. Nah, selanjutnya ini nge-review yang kemarin ya, yang tabel subnetting tuh ada kan di lembar kerja gitu kan. Kemudian di sini saya ingin menekankan bahwa slash 24 sampai slash 31 ini biasanya di ujian sertifikasi lembaga sertifikasi profesi kalian akan selalu menemukan yang namanya pembagian subnet berdasarkan variabel tadi, kebutuhan device yang ada. Nah, kebutuhan device di sini kan antar VLAN ada 3, gitu kan? Antar VLAN ada 3. Jadi, kalau antar VLAN ada 3 device, kita cocok pilih yang mana sih? Dari antara slash 24 sampai 31. Pasti slash 30 nggak mungkin. Soalnya 2 host plus 1 BC, walaupun jumlahnya ada 3 ya. 255 kurang 252. Karena satunya udah keambil untuk berkomunikasi lewat broadcast. Jadi cuma 2 host. Satu host lagi kemana? Nggak bisa berkomunikasi. Begitu. Jadi alternatifnya kita turunkan ke atas satu slash gitu kan, ke slash 29 menggunakan dot 248, 6 host plus 1 BC begitu. Jadi ketika di sini setiap VLAN mempunyai 3 PC masing-masing VLAN, itu masih bisa kita upgrade 3 PC lagi ketika ada penambahan PC baru. Nah, pembagian networknya bebas. Mau seperti ini. Contoh 10 titik 81 10 berdasarkan ID VLAN-nya di sini. Terserah kalian. Slash 0 slash 29 begitu. Ini untuk VLAN IT ya kan. Lalu 10.81.20.0 slash 29 ini untuk VLAN QSA. Contoh 10.81.30.0/29 VLAN GA 10.81.30.0/29 VLAN PDI. Nah, ini contoh doang, contoh dari subnetting. Mau kalian bikin 192 juga boleh. Kan VLSM itu tidak menerapkan yang namanya IP class pool. Jadi seenak jidat gitu loh. Seenak kita gitu sebagai network engineer-nya mau gimana, yang penting kan ini masih IP private gitu. Nggak dikasih dari IP public, dari hostingan atau segala macam, dari penyedia layanan cloud atau penyedia IP address. Ini kan IP private kita, jadi kita yang ngatur semau kita gitu. Mau kayak gini 192 168 berapa itu 10.0, yang penting kita tahu gitu loh. Di segmen jaringan kita tuh ada identifikasi per VLAN, kayak nih network 10 untuk VLAN IT, VLAN 10 gitu. Ini juga kan ada 10-nya dibagi 20, 30, 40. Yang penting ya ada identifikasi per VLAN aja biar enak gitu. Itu yang namanya disebut perencanaan yang baik. Salah satunya seperti itu, mulai dari table subnetting, berapa kebutuhan user yang harus kita sediakan layanannya, dan berbagai macam lainnya gitu. Ini salah satunya seperti itu. Misalkan tadi slash 29 ya,
Karena kan kita udah bagi tuh VLAN. VLAN 10 IT. Lanjutnya tuh 192.168.20 buat VLAN QSE, VLAN 30 192.168.30/29 VLAN GA, dan yang terakhir 192.168.40 VLAN PDI. Yang penting ya ada identifikasi per VLAN aja. Begitu. Tapi kalau saya seperti ini pembagian subnetnya. Seperti itu. Dan jangan lupa dari rumus ini. Nih, ini rumus cepet banget. Ketika /24. Oh, kalau /24 berarti menyediakan 254 host. /25. /25 menyediakan 127 host. /26 menyediakan 63 host. /27 berapa? Menyediakan 31 host, ya kan? /28 menyediakan 14 host. Nah, /29 6 host terus. Nanti dia hafal, ya kan? Ketika sudah hafal, itu bakal ngeresep di otak kita langsung. Jadi langsung ini maunya berapa ya? Butuh komputer berapa ya? Oh, ini butuh komputer 3. Berarti /29 aja, 6 host, masih ada alternatif untuk upgrade gitu. Nah, kalau /31 ya nggak bisa, cuma disediain satu host aja, ya mau ngapain, nggak ada tempat untuk berkomunikasi di situ. Seperti itu. Apalagi /32 itu udah nol nilainya, nggak bisa. Itu contoh yang namanya pembagian subnetting secara cepet begitu. Tapi ingat, step by step kamu harus tahu dasar teorinya subnetting biasa atau classful. Ketika kamu sudah menguasai itu, maka kamu bisa melakukan yang namanya subnetting VLSM seperti ini. Membagi jaringan berdasarkan kebutuhan variabelnya. Begitu. Nah, itu untuk subnetting ya kan. Terus ada lagi kan di review lembar kerja kemarin ada yang namanya prosedur konfigurasi. Prosedur konfigurasi, ya, sebagai seorang engineer atau network engineer, itu penting sekali memahami yang namanya prosedur. Karena dengan membuat suatu prosedur yang baik, kita nggak bakal tuh yang namanya salah langkah. Dan kita sudah mempersiapkan langkah selanjutnya kalau langkah yang kita inginkan ini ternyata fail. Kita udah memikirkan gitu, backup satunya, backup 2, bagaimana troubleshootingnya. Itulah gunanya prosedur gitu. Itu pentingnya ya, pentingnya prosedur dalam konfigurasi suatu modul lah, modul di dalam jaringan komputer gitu. Dan prosedur itu kan di materi udah ada nih, itu contoh prosedur konfigurasi. Nah, di sini udah kita pahami lah. Kalau kalian baca materi nih, ini udah ada sebenarnya contoh konfigurasinya. Tapi ini kan cuma 2 switch ya, 2 switch seperti ini. Nah, ini saya bakal nulis ulang apa sih prosedur atau langkah-langkah yang baik gitu dalam mengkonfigurasi sebuah VLAN di setiap device-nya. Yang pertama, kita lihat jaringannya ada apa. Pasti ada IP, pengalamatan pasti kan. Yang dibutuhin itu. Makanya ada tabel subnetting di soal pengalamatan IP. Yang kedua, jumlah switch-nya, jumlah device ya kan di setiap VLAN. Lalu pengalamatan IP setiap VLAN. Nah, ini yang penting gitu. Untuk saat ini yang paling penting. Nah, dari sini prosedurnya kita bisa bagi-bagi lagi. Jumlah switch, oke, sudah ada, kita persiapan. Langkah awal persiapan. Berarti kan ada 3 switch. 3 switch dan sejumlah komputer ya. Persiapan 3 switch. 3 switch ini kita pecah lagi
ada konfigurasi sendiri-sendiri. Berarti kan prosedur konfigurasi yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi 3 switch apa sih? Yang pertama pasti satu laptop, gitu kan. Satu laptop, misal kita mau melakukan prosedur konfigurasi SW akses 1. SW akses 1. Kita butuh satu laptop. Untuk apa? Untuk remote konsol ke switch, ke SW akses 1. Menggunakan apa? Menggunakan kabel konsol kan pasti. Nah, begitu. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama pasti mengaktifkan SW access melalui konsol. Dengan apa? Dengan perintah enable kan, dengan perintah enable kalau di Cisco. Kalau di Makrotik ada lagi gitu. Tapi kan kita bicara ada konteksnya sedang Cisco, berarti perintah enable seperti itu. Setelah enable apa? Masuk ke konfigurasi terminal dengan perintah apa? Konfigur terminal. Nah, sampai situ baru kita melakukan langkah-langkah pembuatan VLAN gitu. Membuat VLAN divisi ya, VLAN divisi IT, USA, GA, dan PDI. Dengan cara apa? Langsung aja dengan perintah, karena ini banyak, maka dikelompokkan lagi. VLAN 10 NAM IT, VLAN 20 NAM USA, VLAN 30 NAM apa? GA, dan VLAN 40 NAM PDI. Setelah membuat VLAN, apa yang kita lakukan di switch tersebut? Ini saya review, masih banyak yang belum memasukkan sebuah prosedur ini ke dalam sebuah prosedur konfigurasi switch. Mengalokasikan port untuk trunking dan akses gitu, akses VLAN. Kalau kalian baca di materi apa itu trunking ya, apa itu trunking dan akses, itu kalian udah ada di sini. Di sini tuh udah ada materinya. Nih lihat. Trunking, intinya trunking digunakan untuk komunikasi antar switch ke router atau switch ke server, juga switch ke switch. Trunking membuat sebuah link agar dapat dilalui oleh banyak VLAN. Link tersebut dapat membawa lalu lintas data dari banyak VLAN 1 sampai VLAN 1005 pada satu waktu. Kalau akses, ya biasanya untuk komunikasi dari switch menuju end device begitu. Jadi biasanya ya mengalokasi port untuk trunking dan akses VLAN. Kita lihat kalau SW1 alokasi trunking pasti ke switch akses 2. Alokasi aksesnya ada 4 untuk portnya. Berarti yang dibutuhkan di SW1 begini. Trunking 1 port, akses VLAN tadi berapa? Berarti 4 port. Nah, begini. Setelah begitu, tinggal memasukkan port yang ingin
dan diakses 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 masuk port mana aja gitu kan. Ini terserah kita gitu sebenarnya. Yang penting di sini udah ada bayangan, ada 5 port, satu port untuk tracking. Akses VLAN ada 4 port, begitu. Paham sampai sini? Memasang port yang ingin menggunakan apa? Kalau terang dengan perintah switch port, mode terang. Kalau akses dengan perintah switch port mode terang di pada interface menuju switch atau router. Begitu. Untuk saat ini ya. Dengan kalau akses dengan perintah switch port mode akses, ada lagi akses VLAN berap VLAN divisinya dari mulai VLAN 10, VLAN 20, 30, 40 begitu. Setelah itu apa? Selesai. Lanjut ke SW akses 2 gitu kan. Sama aja. Ya kan? Kalau udah seperti ini, SW akses 2 tinggal ngikutin. Satu laptop remote konsol akses 2, oke. Ya kan? Mengaktifkan SW, iya. Membuat VLAN, oke. Mengalokasikan port, kita lihat lagi. Rankingnya ada 2, switch ke switch, ya kan? Jadi pada intinya gitu, ketika switch akses 1 ingin mengirim banyak VLAN di sini ke switch akses 2, harus menggunakan trunking seperti itu, trunking protokol atau mode terang kalau di Cisco. Di sini kan udah dijelasin tadi. Ini saya tekenin lagi nih, hal penting dalam LAN switching, trunking dan access link. Ini penting banget, jangan sampai kebalik gitu. Nah ini ya, kita lihat trunkingnya 2 port. Pasti trunkingnya 2 port karena ini SW akses 1 dan SW akses 3. Oke. Nah, sama aja memasukkan port yang ini terang diakses, terang dengan perintah switch mode terang, interface menuju switch router dengan perintah switch mode akses VLAN divisi. Ini ada yang kurang. Dengan melihat interface port VLAN. Nah, ini yang untuk yang akses. Begitu. Selesai. Ini juga udah selesai. Akses 3 ya tinggal di copy dari yang akses 1. Karena akses 3 trunkingnya cuma satu link, one link. Oke. Kita copy ini, copy dengan interface VLAN port. Copy di sini. Kita copy deh. Ya kan? SW akses 3, SW akses 3, mengaktifkan SW akses, ya kan? Sama semuanya seperti ini. Pasti satu port trunking, akses VLAN 4 port, masukkan port yang ingin diterang dan diakses. Selesai. Habis itu prosedur konfigurasi setiap PC. Ya kalau cuma di Cisco, masuk ke dalam IP configuration dan diatur menurut pembagian subnet yang sudah dibuat. Ini pakai ini dia. Oke, begitu doang sebenarnya prosedur kerjanya. Gak usah rumit-rumit gitu, gak usah ya. Tapi ada yang udah lengkap kemarin tuh, bagus.
Ada yang masih cuma ngisi VLAN divisi IT doang, ya kan, beberapa seperti itu. Cuma VLAN di setiap switchnya ada nih VLAN 10 name IT, tapi nggak ada VLAN 20 sampai 40-nya. Dan kebanyakan belum menjelaskan yang namanya mengalokasikan port untuk tracking dan akses VLAN, ya kan. Ini tuh, ini ya hal yang paling penting gitu, salah satu hal yang paling penting. Dan juga ini tuh core dari pembuatan VLAN ada di sini, seperti itu. Nah, setelah ini kan udah prosedur nih, kita udah merencanakan seperti ini persiapannya. Oke, gimana kita cara nerapinnya, ya?